Halo, selamat datang lagi di channel Denny Arvendes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan mengenai Toyota Innova Zenith tipe V Hybrid dengan body kit Modelista. Kita lihat di bagian depan yang sekarang tampilannya menjadi lebih gagah karena ini desainnya adalah crossover, SUV dan MPV. Di bagian depan logo Toyota sekarang sudah berwarna monokrom atau silver dan hitam. Untuk semua varian, nanti untuk hybrid ataupun BEP juga akan berwarna seperti ini. Untuk grill sendiri dia sudah menggunakan model heksagonal atau desain heksagonal yang membuat tampilannya menjadi lebih gagah. Dan di bagian bawah ada body kit. Nah, body kit ini adalah body kit Modelista yang berbeda dengan Gazoo Racing, di mana Modelista ini lebih menampilkan tampilan yang mewah dan elegan. Untuk di bagian samping ini kita sudah dilengkapi dengan corner sensor agar kita lebih gampang hingga tidak terbentur pada saat kita maju ataupun mundur di bagian sampingnya. Dan di lampu sendiri ini sudah dilengkapi di lampu LED multi reflektor, di mana lampu sen juga masih menyatu di lampu besarnya atau headlamp di bagian Innova V Modelista ini. Oke, sekarang kita bergerak di bagian samping dari kendaraan ini. Dilihat di sini benar-benar hood depannya agak sedikit lebih pendek dibandingkan Innova lama. Kemudian di bagian velg dia dilengkapi, kaki-kakinya ini dilengkapi dengan ring 17 dengan warna chrome silver dan dilengkapi dengan over fender. Sekali lagi karena desainnya adalah sekarang Innova itu adalah crossover, MPV dan SUV. Penampilan yang gagah dari luar terlihat seperti SUV, kokoh dan berkarakter kuat, tapi kemewahan seperti MPV. Di bagian dalam nyaman dan luas. Nah, di sini kita lihat itu logo hybrid karena ini adalah yang tipe hybrid. Kemudian di lampu spion, di spion juga sudah ada lampu sennya atau turn signal lamp. Spionnya sewarna body, sudah dilengkapi dengan retractable. Kemudian bagian pintu itu bisa dibuka dengan menggunakan hand grip. Dan juga di sini dilengkapi dengan kayak sidik jari ya. Jadi tapi di atas sekarang, bukan lagi di samping. Nah, ini tampilan secara keseluruhan dari Innova V Hybrid Modelista. Di bagian belakang juga sudah dilengkapi dengan disc brake atau rem cakram. Jadi untuk seluruh tipe varian Innova sekarang sudah menggunakan rem cakram. Oke, nah ini dari sudut sebelah kanan kita ambil. Seperti dilihat di atas ini dan di bagian bawah juga terlihat lebih keren ya. Full, lebih gamebot. Nah, di bagian atas kita lihat ya, di bagian atasnya ini sudah menggunakan shark fin antena dan juga sudah menggunakan high mount stop lamp pada rear spoiler, depogger, tentu saja rear wiper juga sudah ada, dan ada garnish berwarna silver di atas bagian lampu belakang. Nah, ini mereknya banyak ya, dari Kijang, Innova, tipe V dan hybrid tentunya. Di belakang juga dilengkapi dengan corner sensor, parkir sensor, dan body kit Modelista. Yes. Tampilan mobil ini menjadi jauh lebih elegan. Untuk lampu sendiri dia kombinasi ya, masih kombinasi antara LED dan bohlam. Nah, parkir juga akan merasa lebih nyaman karena sudah dilengkapi dengan kamera parkir display di bagian belakang. Oke, sekarang kita lihat di bagian bagasi dari mobil ini. Bagasinya luas sekali dan tempat duduknya ini juga bisa dilipat ya, 50-50. Bagasi ini juga mendapatkan cover bagasi. Jadi di bawah ini masih ada lagi untuk tempat penyimpanan. Bisa berbentuk sepatu ya, sehingga tampilannya menjadi lebih rapi. Nah, bagaimana nih cara melipat kursinya? Cara melipat kursi sangat gampang seperti biasa. Ini kita tekan ke atas. Ini kita dorong ke atas dan kita dorong kursinya ke depan. Nah, jadi kursinya di sini terlihat rata lantai.
Kemudian di bagian belakang ini ada fitur apa lagi? Untuk wireless charger, sorry bukan wireless charger, ini paket untuk charger ya, ditambahkan soket lagi untuk handphone bisa dicas. Kemudian di bagian belakang juga ada lampu yang bisa dihidupkan secara manual ya, sehingga kalau kita buka bagasi nggak langsung hidup, tapi bisa secara manual. Nah, itu juga menghemat aki ya, kecil tapi bisa menghemat aki. Kadang-kadang kita sering buka bagasi tapi tetap lampunya tetap hidup kan. Nah, ini yang paling baru di Innova Zenix, yaitu dilengkapi dengan panoramic retractable roof. Nah, dilengkapi juga blue illumination pada samping kanan kirinya. Oke, kita lihat dari bagian depannya. Oke, ini dia baris kedua dari Innova Zenix. Tentu saja kita lihat door trimnya dulu. Door trim di sini dia sudah menggunakan soft touch untuk armrest. Tapi untuk yang lainnya dia masih menggunakan ini udah soft touch ya, armrestnya sudah soft touch. Kemudian di atasnya ini masih menggunakan ABS. Untuk penyimpanan juga banyak ya, karena dia adalah MVV bagian dalamnya. Kemudian karpet dasar juga modelista. Kemudian dari tempat duduk bahannya adalah fabrik, jadi semi budo tapi terdapat motif. Nah, jadi lebih elegan. Oke. Untuk seat belt kita semua dapat. Kemudian di bagian tengah juga ada armrest dan tempat menaruh botol minum juga. Jadi benar-benar penumpang baris kedua ini dimanjakan. Tidak hanya di situ, sekarang juga disediakan RSA untuk tipe V Hybrid. Ini ada RSA-nya sebesar 10 inch. Koneksinya ini bisa melalui Bluetooth, Wi-Fi. Bisa kita di kanan kiri bisa beda ya yang ditonton. Nah, ini adalah panoramic retractable roof dilengkapi dengan blue illumination light. Nah, untuk pengoperasian blue illumination light-nya ini ada 5 tingkatan. Nah, itu pengoperasiannya dari konsol di bagian tengah ini. Nah, ini untuk pengoperasian lampu blue illumination light, tingkat kecerahannya atau dimatikan. Kemudian yang di bawah ada AC, ada auto, ada temperaturnya, bisa diatur di bagian tengah untuk AC-nya. Kisi-kisi AC dia berada di samping, ya, tidak lagi di tengah. Kemudian dia dilengkapi dengan lampu juga untuk membaca. Dilengkapi dengan hand grip ya, sampai baris ketiga ya kisi-kisi AC-nya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Toyota Zenix. Dia menggunakan tampilan atau desain T-shape sehingga pengemudi itu bisa melihat lebih luas ke depannya karena dashboardnya agak sedikit ke bawah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian depan. Di depan ada fitur apa saja yang kita bisa bahas. Pertama di door trimnya dulu. Sama seperti yang di belakang, door trimnya juga sudah menggunakan soft touch material untuk di bagian armrest, dan di bagian door trimnya sendiri ini masih menggunakan ABS. Jadi kombinasi. Nah, di sini juga terletak tulisan modelista karena ini adalah tipe modelista. Berwarna chrome ya, jadi ada perpaduan garnis-garnis chrome-nya untuk modelista. Kemudian ini adalah letak baterai hybridnya, dilengkapi dengan filter untuk mengeluarkan udara panas, kemudian saringannya juga. Kemudian juga ini baterainya sudah menggunakan NIMH. Konsol box depan digunakan terbukanya secara perlahan ya, dengan pegas, jadi lebih elegan. Dan ini adalah bagian dari head unit Toyota Innova Zenix tipe V Hybrid modelista. Oke, coba kita nyalakan. Nah, ini adalah tampilan dari MID Toyota Hybrid. Di situ ada untuk baterai, melihat indikator baterai. Kemudian di bagian steering switch sebelah kiri ini untuk mengatur volume ataupun mengatur bagian MID-nya. Sedangkan untuk di bagian sebelah kanan ini hanya ada mode. Audio head unit sendiri
ini dia sudah menggunakan audio head unit tipenya floating ya kalau kita lihat, dan besarnya itu adalah 10 inch. Nah, fitur-fitur yang ada di dalam sini sama seperti mobil-mobil yang lain yang sekarang sudah diterapkan pada Innova. Contohnya di sini ada banyak ya, ada aplikasi Bluetooth atau Android, Apple CarPlay. Kemudian di sini juga ada SDL, ada Miracast dan AutoLink. Jadi lengkap. Oke, aplikasi juga ada M Toyota, Notify, perintah suara dan prepaid card untuk mengecek saldo kita ya, atau NMC untuk jalan tol. Nah, untuk bagian AC dia sudah menggunakan digital AC dilengkapi dengan auto. Ini ya, tampilannya seperti ini. Tapi dia belum menggunakan dual zone. Dimana kalau dual zone kan kanan dan kiri kita bisa atur temperaturnya masing-masing. Nah, ini bagian sini yang dipencet ya. Jadi bukan di bagian LCD-nya. Oke. Kemudian di bagian gear ya kan, atau personaling ini dilengkapi dengan parking elektrik, kemudian dilengkapi dengan hold, kemudian dilengkapi dengan drive mode, AV mode, dan vehicle stability control, serta tentu tidak lupa sequential shift matic. Ini adalah untuk menghidupkan mesinnya. Kemudian di tengah juga dilengkapi dengan console box. Nah, ini adalah bagian depan. Oke. Kemudian untuk di safety belt juga dia sudah ini ya, fleksibel, bisa diatur, di adjustable naik turunnya tergantung dengan kondisi atau postur dari tubuh pengemudi. Nah, ini adalah bagian dari untuk mengatur lampu tengah dan juga untuk membuka panoramic retractable roofnya. Ini bagian lampu door lamp bisa juga kita hidupkan secara otomatis. Kemudian di bagian kanan ini, di bagian kanan ini kita bisa mengatur untuk pembukaan panoramic roof, dan yang sebelah kanan ini untuk membuka plafonnya. Nah, yang ini adalah untuk tilt pada saat panoramic roof hanya kita pengen buka sedikit saja atau mengangkat saja. Kita contohkan ya untuk panoramic roofnya. Kameranya. Oke, ini adalah untuk plafonnya ya, atau cover untuk panoramic roofnya. Nah, oke, itu cara menutupnya, tinggal sekali pencet aja, agak lama sekitar 1 atau 2 detik. Kalau mencetnya sedikit-sedikit maka dia akan bukanya juga sedikit-sedikit. Auto ya. Kemudian untuk panoramic roofnya, kacanya, nah ini bisa dibuka seperti ini. Wow, elegan sekali dan sangat mewah, membuat tampilan di dalam Innova ini lebih nyaman dan terkesan lebih luas. Memang lebih luas ya Innova yang sekarang dibanding Innova yang lama. Itu lebih panjang 20 mm dan lebih lebar 20 mm dengan wheelbase bertambah 100 mm. Wah, keren sekali. Ini sudah kerasa di bagian tempat duduk baris ketiga pun bisa dimuatkan 4 penumpang. Ya, ini ya cara pengoperasiannya. Keren. Untuk tilt ini bagian sini nih. Ya, mungkin bisa dipakai kalau yang suka ngerokok kali ya. Biar asapnya keluar. Oke, itu adalah panoramic roofnya. Ya. Elegan sekali dengan subtone material, garis-garis berwarna silver. Ya, sekian, semoga liputan ini bermanfaat buat rekan-rekan yang berencana ingin membeli Toyota Innova V Xenic Hybrid Modelista. Model yang sangat keren dan juga elegan. Terima kasih.